Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Hadiah Nur, dan kali ini kita akan memasuki materi kelas 8, yaitu materi yang berjudul pola bilangan. Nah, apa sih pola bilangan dan apa saja yang akan kita pelajari pada materi pola bilangan tersebut? Daripada penasaran, langsung saja kita simak video berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas dulu mengenai pengertian dari pola barisan bilangan. Barisan bilangan itu dapat diartikan sebagai susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Keteraturan inilah yang dinamakan sebagai pola. Contoh pola bilangan, yang pertama pola bilangan asli. Bilangan asli yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Kemudian pola bilangan ganjil, yaitu bilangan-bilangan ganjil mulai dari 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kemudian ada juga pola bilangan genap, yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10, dan seterusnya. Ada juga pola bilangan yang seperti ini. Nah, ini dinamakan dengan pola bilangan persegi. Apa sih pengertian dari pola bilangan persegi? Yaitu 1, 4, 9, 16. Apa ini artinya? Ini artinya satu ini satu persegi. Kemudian pada gambar kedua ini ada 4 persegi ya. Kemudian gambar ketiga ada 9 persegi ya, 9 persegi yang kecil. Nah, ini yang dimaksud dengan pola bilangan persegi. Pola bilangan ini disebut juga pola bilangan kuadrat, yaitu 1, 4, 9, 16. Kenapa? Karena banyak persegi kecil pada urutan pertama itu adalah 1. Kemudian banyak persegi kecil pada urutan kedua adalah 4. Banyak persegi kecil pada urutan ketiga adalah 9. Nah, 1, 4, 9, dan seterusnya ini kan 1 pangkat 2. 4, 2 pangkat 2. 9, 3 pangkat 2. Jadi ini disebut dengan pola bilangan kuadrat. Karena angka-angka yang didapatkan pada pola bilangan ini merupakan kuadrat dari angka tersebut. Maka dapat kita simpulkan bahwa banyak persegi kecil pada urutan ke n adalah n pangkat 2. Misalnya pada urutan keempat. Nah, pada urutan keempat berarti kan 4 pangkat 2 ya, yaitu 16 ya, seperti itu. Kemudian pola bilangan persegi panjang. Nah, kamu lihat gambarnya juga berbentuk persegi panjang ya. Pada urutan pertama itu banyak persegi kecil adalah 2. 2 ini didapat dari 1 kali 2 ya. Kenapa 1 kali 2? Maksudnya dapat dari mana angka ini? Angka ini dapat dari, nah ininya 1, ininya 2 ya. Kemudian pada urutan kedua adalah 6 persegi, didapat dari ininya 2 ya, 2 tingginya. Kemudian yang ke samping ada 3 persegi. Jadi 2 kali 3. Kemudian pada gambar yang ketiga ada 12 persegi ya. Didapat dari ada 3 ke atas. Kemudian ke sampingnya ada 4. Jadi 3 kali 4. Nah, angka-angka ini berbentuk pola. Nah, ini kamu lihat 1, 2, 3 bentuk pola. Kemudian 2, 3, 4 juga berbentuk pola. Pola dari apa? Pola dari 1 ditambah 1. Kemudian 3 ini adalah 2 ditambah 1. Kemudian 4 didapat dari 3 ditambah 1. Jadi pada urutan pertama itu polanya adalah 1 ya. Pada urutan ke-1 itu 1 dikali 1 tambah 1. Nah, jadi satunya ini didapat dari yang ini. Kemudian urutan kedua, berarti di sini kan 2. Nah, ini 2 kali 2 tambah 1. Urutan ketiga berarti 3 kali 3 tambah 1. Satunya nggak berubah ya. Begitu juga seterusnya. Pola bilangan keempat berarti kan 4
dikali 4 tambah 1 ya. Pola bilangan kelima berarti 5 dikali 5 ditambah 1 dan seterusnya. Maka dapat kita simpulkan bahwa banyak persegi kecil pada urutan ke n adalah n dikali n tambah 1 ya. Susunan bilangan yang menggunakan pola bilangan persegi panjang itu adalah 2, yang ini tadi 6, 12, kemudian kalau kita lanjutkan akan kita peroleh hasil 20 dan seterusnya. Oke, bisa dimengerti. Selanjutnya ada istilah pola bilangan segitiga Pascal. Segitiga Pascal itu diperkenalkan oleh ilmuwan Prancis bernama Blaise Pascal pada tahun 1653. Nah, seperti ini. Pola bilangan segitiga Pascal. Di titik puncaknya ada angka 1, kemudian ke bawah ada 2 angka, 1 dan 1, ke bawah lagi 1 dan 1 juga, ujung dengan ujung, bawahnya lagi ujung dengan ujung, 1 tambah 1 dengan 1. Jadi setiap baris ini bertambah 1 buah bilangan. Nah, 1 buah bilangan mulai dari bilangan ini adalah 1 ditambah 1, hasilnya 2. Kemudian bawahnya lagi itu 1 ditambah 2, hasilnya 3. Di sini juga begitu, 2 tambah 1, hasilnya 3. Nah, ke bawah lagi 1 tambah 3 ditambahkan itu hasilnya 4, 3 ditambah 3 hasilnya 6, dan 3 ditambah 1 hasilnya 4. Dan seterusnya ke bawah ya, kalau bisa kita teruskan seperti ini ya. Nah, ini pola bilangan ini berbentuk seperti ini. 1, kemudian 1 tambah 1 itu 2, 1 tambah 2 tambah 1 itu 4, dan seterusnya. Jadi semua angka pada setiap baris kalau kita jumlahkan maka akan kita peroleh susunan bilangan 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya ya. Kelipatan 2. Oke. Kemudian pola bilangan Fibonacci. Nah, ini adalah penemu dari pola bilangan Fibonacci atau yang biasa dikenal dengan nama Leonardo da Pisa, nama aslinya, atau Leonardo Pisano. Ia adalah seorang matematikawan Italia yang dikenal sebagai penemu bilangan Fibonacci dan perannya dalam mengenalkan sistem penulisan dan perhitungan bilangan Arab ke dunia Eropa. Fibonacci sequence atau deret angka Fibonacci adalah deret angka yang diperoleh dengan menjumlahkan 2 angka sebelumnya. Nah, seperti ini. Nah, 1, kemudian 1, ini kalau kita jumlahkan hasilnya kan 2. 1 ditambah 2, kalau kita jumlahkan hasilnya 3. 2 ditambah 3, kalau kita jumlahkan hasilnya 5. 3 tambah 5, kita jumlahkan hasilnya 8, dan seterusnya. Ini adalah pola bilangan Fibonacci. Kemudian beberapa contoh barisan bilangan yang lain, sebenarnya banyak sekali barisan-barisan bilangan, tidak terhitung ya. Jadi ada beberapa contoh yang lain selain yang tadi. Yang pertama, barisan dengan aturan ditambah. Yang pertama, barisan bertingkat 1, 1, 3, 5, 7. Ini masing-masing bertambah dengan angka yang sama, yaitu angka 2. Kemudian barisan bertingkat 2, 1, 3, 6, 10. Kenapa jadi disebut bertingkat 2? Nah, akan kita lihat. 1, 3 ini, kemudian 3 dengan 6, kemudian 6 dengan 10. Ini bertambahnya 2, kemudian bertambahnya di sini ke sini 3. Kemudian dari 6 menjadi 10 bertambah 4. Nah, ini kita bisa jadikan pola lagi. Polanya adalah bertambah 1. Jadi 2 menjadi 3, 1. 3 menjadi 4, juga ditambah 1. Nah, ini disebut dengan barisan bertingkat 2. Ya. Kalau yang tadi barisan bertingkat 1 begini saja, sederhana ya. Kemudian barisan dengan aturan dikali. 3, 6, 12, 24. Masing-masing bilangan ini diperoleh dari perkalian bilangan sebelumnya dengan 2. Jadi 6 ini diperoleh dari 3 kali 2. 12 ini diperoleh dari 6 kali 2. 24 diperoleh dari 12 dikali 2. Kemudian ada juga barisan dengan aturan dipangkatkan. Nah, 1, 8, 27, 64. Ini apa polanya nih? Polanya adalah 1 ini 1 pangkat 3, 8 ini 2 pangkat 3, 27 ini 3 pangkat 3, 64 4 pangkat 3, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan lihat dulu rumus suku suatu pola atau barisan bilangan. Bagaimana sih rumus sukunya?
Menentukan rumus suku ke n adalah mencari kaitan antara bilangan 1 dengan suku ke-1, bilangan 2 dengan suku kedua, dan seterusnya. Oleh karena itu, suatu bilangan n dapat dikaitkan dengan suatu bentuk aljabar dalam variabel n. Maksudnya seperti ini. Kalau kita punya barisan bilangan 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Misalnya suku pertama ini kan 2 di sini. Kemudian suku keduanya 4, suku ketiganya 8, dan suku keempatnya 16. 2, 4, 8, 16, kita akan cari kaitannya dengan ini, dengan sukunya. Jadi 2, apa kaitannya dengan sukunya, dengan angka 1. Kemudian 4, apa kaitannya dengan angka 2. Kemudian 8, apa kaitannya dengan angka 3. Dan 16 apa kaitannya dengan angka 4. Caranya kalau kita lihat ini berarti 2 ini adalah 2 pangkat 1. Kemudian 4 ini adalah 2 pangkat 2. Kemudian 8 ini adalah 2 pangkat 3. Kemudian 16 ini adalah 2 pangkat 4. Jadi kaitan antara bilangannya itu adalah 2 pangkat n. Ya, sehingga rumus suku ke n adalah UN sama dengan 2 pangkat N. Oke, supaya semakin mantap pemahamannya mengenai barisan bilangan, kita akan langsung ke contoh soal. Yang pertama, perhatikan suatu pola berikut. Tentukan banyak kubus pada gambar berikutnya. Nah, ada susunan-susunan kubus seperti ini. Pada kubus pertama, ada 1 buah kubus. Susunan kedua, ada 4 buah kubus. Susunan ketiga ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 buah kubus. Nah, apa polanya? Nah, kalau kita perhatikan, 1, 4, dan 9 ini adalah bilangan kuadrat. Kuadrat dari 1 kan 1 pangkat 2. 4, 2 pangkat 2. Dan 9, 3 pangkat 2. Jadi polanya adalah, kalau ini suku ke-1, 1 pangkat 2, suku kedua, 2 pangkat 2, suku ketiga, 3 pangkat 2. Kalau suku keempat berarti 4 pangkat 2, yaitu 16. Jadi terjawab ya, banyak kubus pada gambar berikutnya itu adalah 16 buah kubus. Gak perlu kita gambar kubus sebanyak 16 kubus di sini ya. Yang penting kita sudah tahu jumlahnya adalah 16. Contoh berikutnya, perhatikan suatu pola berikut. Tentukan banyak lingkaran pada gambar ke-15. Pada gambar pertama ada 3 lingkaran. Gambar kedua ada berapa? Ada 8. Dan gambar ketiga ini ada 15 lingkaran. Bagaimana cara kita menentukan banyak lingkaran pada gambar ke-15? Nah, caranya kita tentukan dulu hubungannya. Kalau ini pola pertama ada 3, berarti di sini ini kan ada 1 baris. Kemudian di sininya adalah, karena dia tadi pola bilangan ini adalah urutan yang pertama, berarti 1 ditambah 2 ya. Jadi ada 3 ya, ada 3 lingkaran. Kemudian pola yang kedua, ada 2 baris ke atas, ada 2 tingkat. Kemudian ininya ada berapa? Ada 2 tambah 2, yaitu 4 ya. Jadi 4 kali 2 ya. Berarti banyak lingkarannya adalah 4 kali 2. Kalau ini tadi 3 kali 1. Kemudian yang ini berarti ada berapa nih? Ini ada 3, berarti 3 tambah 2 ya. Kemudian naik ke atas ada 3 tingkat. Berarti 5 kali 3. Nah, 5 kali 3 yaitu 15 lingkaran. Nah, berapa pola ke-15? Pola ke-15 berarti karena pola ke-1 tadi barisnya 1 tambah 2, banyak bola dalam 1 baris. Pola kedua 2 tambah 2, pola ketiga 3 tambah 2, otomatis pola ke-15 adalah 15 tambah 2, yaitu 17. Kemudian banyak tingkatnya ada berapa? Pola ke-1 ada 1 tingkat, pola kedua 2 tingkat, pola ketiga 3 tingkat, berarti pola ke-15 adalah 15 tingkat ke atas. Sehingga banyak lingkarannya adalah 17 kali 15, yaitu 255 lingkaran. Oke ya.
Contoh kedua, tentukan 3 suku berikutnya dari barisan bilangan di bawah ini. Yang pertama, 18, 22, 26, 30. Kira-kira berapa 3 suku berikutnya? Ini kamu lihat, ini ke sini adalah ditambah 4. Ini ke sini juga ditambah 4. Dan 26 ke 30 juga ditambah 4. Otomatis suku berikutnya juga sama, ditambah 4, yaitu 34. Kemudian ini kita tambah 4 lagi menjadi 38 dan tambah 4 lagi menjadi 42. Nah, mudah sekali ya. Begitu juga contoh berikutnya 70, 63, 56, 49. Kalau kita lihat ini polanya ini berkurang 7 ya. Ini juga sama berkurang 7. Ini juga berkurang 7. Berarti kita kurangi 7 lagi menjadi 42, kemudian kita kurang lagi 7 menjadi 35, kemudian kita kurang lagi 7 menjadi 28. Nah, sekarang kita lanjutkan contoh ketiga. Tentukan 4 suku pertama dari barisan bilangan yang memiliki rumus suku ke N, UN sama dengan 5N ditambah 7. Yang pertama, U1 berarti suku ke-1 itu adalah, ini kita ganti ya, ini kita ganti dengan bilangan N-nya ini kan berarti 1, 2, 3, 4 ya, dan seterusnya. Nah, sehingga suku pertama atau U1 ya, berarti 5 kali 1 tambah 7, yaitu 5 tambah 7 menjadi 12. Kemudian suku kedua berarti N-nya adalah 2. Berarti 5 kali 2 ditambah 7 menjadi 10 tambah 7 menjadi 17. Kemudian suku ketiga berarti 5 kali 3 ditambah 7. 15 tambah 7 menjadi 22. Dan terakhir suku keempat 5 kali 4 ditambah 7 berarti 20 tambah 7 sama dengan 27. Jadi 4 suku pertamanya itu adalah 12, 17, 22, dan 27. Contoh keempat, jika diketahui UN sama dengan 2N pangkat 2 ditambah 3, maka tentukan nilai suku keempat ditambah suku kelima. Nah, caranya kita tentukan dulu nilai dari U4 dan U5, baru nanti kita jumlahkan keduanya. Nah, berarti U4 berarti 2 dikali 4 pangkat 2 ditambah 3. 4 pangkat 2 kan 16 ya, berarti 2 dikali 16 itu 32. 32 tambah 3 menjadi 35. Dan U5-nya berarti 2 dikali 5 pangkat 2 ditambah 3. 2 kali 25 ditambah 3 berarti 50 tambah 3 sama dengan 53. Maka nilai U4 tambah U5-nya berarti 35 ditambah 53, yaitu 88. Nah, sampai sini pembahasan singkat mengenai pola bilangan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih telah menonton video saya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran matematika selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.